Sekelompok orang bersenjata tengah mengejar seorang pria. Pria itu adalah orang yang meminjam uang kepada rentenir. Sebagai penagih hutang, Zhang diharuskan menagih hutang apapun caranya. Namun hati Zhang yang baik membuatnya tidak bisa melakukan hal itu. Alih-alih menagih hutang, ia malah memberikan uang kepada peminjam yang anaknya sedang sakit. Begitu juga dengan peminjam lain yang selalu dibantu oleh Zhang. Karena sifat baiknya itu, Zhang selalu dimarahi oleh atasannya Chai yang merupakan seorang bos rentenir. Sebagai seorang anak, Zhang selalu memperhatikan kesehatan ayahnya. Ia juga merupakan seorang adik dan paman yang baik untuk keluarganya. Tak jarang, ia membantu kakak dan ayahnya saat kesulitan. Walaupun penampilannya bak preman, Zhang memiliki hati yang sangat baik. Suatu hari, Zhang bertugas menagih hutang kepada seorang pria di rumah sakit. Zhang mendatangi orang itu, namun ia terbaring di ranjang dalam kondisi tak sadarkan diri. Saat itu, seorang wanita masuk ke dalam kamar. Ia adalah Hu, anak dari pria yang sedang terbaring di ranjang itu. Sosok Hu yang cantik membuat Zhang jatuh cinta pada pandangan pertama. Walaupun begitu, Zhang terpaksa membuat Hu menandatangani surat perjanjian pembayaran hutang milik ayahnya. Bagaikan penggemar rahasia, sejak hari itu Zhang selalu memperhatikan Wu dari jauh. Bahkan ia menawarkan Wu pekerjaan agar hutangnya bisa segera lunas. Tentu saja Wu menolaknya karena pekerjaan yang ditawarkan oleh Zhang adalah menjadi wanita menghibur. Wu tidak ingin menukar harga dirinya dengan uang. Untuk pertama kalinya, ada wanita yang menolak diberi uang yang sangat besar. Hal itu membuat Zhang semakin penasaran dan mendatangi Wu kembali keesokan harinya. Melihat Zhang di tempat kerjanya, Wu sangat terganggu dan memanggil manajernya. Saat manajernya merangkul Wu, Zhang geram dan membuat keributan di tempat itu. Mereka pun berakhir di kantor polisi. Namun sayangnya, polisi yang kenal dengan Zhang membebaskan dirinya tanpa hukuman apapun. Tidak menyerah begitu saja, Zhang terus mendekati Wu. Kali ini, Zhang membuat kertas yang berisi beberapa kolom. Tiap Wu berkencan dengan Zhang, kolom itu akan diwarnai. Apabila kolom itu sudah penuh, maka seluruh hutang Wu dianggap lunas. Dengan tegas, Wu menolak tawaran Zhang, karena ia tidak ingin dekat dengan sosok seorang pria yang dianggapnya jahat seperti Zhang. Beberapa waktu kemudian, harga diri Wu dihadapkan dengan biaya rumah sakit ayahnya yang terus meningkat. Wu tidak bisa membiayai rumah sakit sekaligus membayar hutang ayahnya. Karenanya, Wu menyerah dan pergi menemui Zhang. Ia setuju berkencan dengan Zhang untuk melunasi hutang-hutangnya. Zhang menjalani kencannya dengan sangat semangat. Walaupun Wu tidak menyukainya, Zhang tetap mencurahkan seluruh perhatiannya untuk membuat Wu bahagia. Zhang mengubah penampilannya dan bahkan merawat ayah Wu yang terbaring di rumah sakit. Hal itu membuat Wu sedikit membuka hatinya untuk Zhang. Secercah perasaan suka Wu pada Zhang hancur saat melihat Zhang menghajar anak buahnya. Wu menganggap Zhang sebagai seorang preman yang tega menghajar siapapun. Padahal, tindakan kasarnya itu dilakukan untuk melindungi peminjam uang yang disakiti oleh anak buah Zhang. Kecewa dengan hal itu, Wu pergi meninggalkan Zhang. Zhang yang melihat anak buahnya menyakiti para peminjam pergi untuk menemui Chai. Zhang sangat geram dan memarahi Chai. Bukannya takut dengan Zhang, Chai malah balik memarahi Zhang dan mengancam akan menagih hutang kakaknya. Ternyata selama ini, Zhang bekerja di tempat itu agar bisa melindungi kakaknya yang sudah meminjam uang ke Chai. Zhang terpaksa melakukan pekerjaan kotor itu agar bisa melindungi keluarganya. Keesokan harinya, Zhang kembali merawat ayah Wu dan membawanya berjemur di atap rumah sakit. Bukannya senang dengan sikap baik Zhang, Wu malah memarahi Zhang. Wu takut Zhang menyakiti ayahnya seperti ia menyakiti anak buahnya sebelumnya. Karena hal itu, secara sepihak Wu membatalkan perjanjian kencan mereka.
Sikap Wu membuat Zhang sangat kecewa dan depresi. Dalam keadaan mabuk, Zhang datang kembali ke rumah sakit untuk menuntut keadilan. Namun betapa kagetnya Zhang saat mengetahui ayah Wu sudah meninggal. Setelah kehilangan ayahnya, Wu berada di kondisi terendahnya. Ayah Wu yang selalu dirawat olehnya dengan harapan dapat sembuh, akhirnya pergi meninggalkan Wu. Upacara pemakaman ayah Wu dilaksanakan dengan sangat sederhana, tanpa ada seorang pun yang mendoakannya. Melihat hal itu, Zhang mengurus upacara pemakaman yang lebih besar dan mengundang semua orang yang dekat dengan dirinya untuk mendoakan ayah Wu. Hal kecil itu sangat berarti bagi Wu yang baru saja kehilangan orang tuanya. Di upacara pemakaman, pemilik toko yang sebelumnya dilihat oleh Wu datang untuk mendoakan. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa Zhang bukanlah orang yang menghancurkan tokonya. Sebaliknya, Zhang menjaga toko tersebut agar tidak diganggu oleh rentenir. Perkataan pemilik toko itu merubah pikiran Wu 180 derajat. Kini Wu yakin bahwa Zhang adalah sosok pria yang baik hati. Semenjak hari itu, Wu memberikan seluruh hatinya kepada Zhang, dan mereka pun memulai hubungan. Waktu demi waktu mereka lalui dengan rasa cinta yang semakin besar. Wu menceritakan mimpinya untuk membuka usahanya sendiri. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan uang, ditambah dengan uang asuransi kematian ayahnya, kini Wu merasa modalnya sudah cukup untuk membuka usaha. Wu berharap Zhang dapat mendukung dirinya untuk mewujudkan mimpinya itu. Dengan senang hati, Zhang mendukung Wu. Ia bahkan berhenti dari pekerjaannya sebagai rentenir untuk mendukung pacarnya itu. Setelah usaha mereka stabil, Zhang berencana menikahi Wu dan pergi ke pemakaman ayah Wu untuk menyampaikan bahwa anaknya telah memiliki lelaki baik di sampingnya yang akan terus menjaganya. Semenjak hari itu, tiap hari Zhang mencari tempat di mana Wu bisa mendirikan usahanya. Namun ternyata uang yang dikumpulkan Wu sama sekali tidak cukup untuk menyewa bahkan tempat kecil sekalipun. Karenanya, Zhang pergi ke tempat Chai untuk kembali bekerja. Chai menolak dan malah menawarkan investasi kepada Zhang. Makin banyak yang ia masukkan, maka makin banyak yang akan ia dapatkan. Zhang bukanlah orang yang berfokus pada uang. Namun karena ia butuh uang untuk mewujudkan mimpi pacarnya itu, Zhang menarik semua uang tabungan Wu dan menginvestasikannya. Di waktu yang sama, Wu pergi ke tempat pemilik toko untuk menyewa tempat usaha. Zhang berjanji untuk datang dan membawa uang sewa, namun Zhang tidak kunjung datang. Sesaat setelah Zhang menyerahkan uangnya, datanglah para bandit dengan menutup muka yang mengambil semua uang Zhang. Zhang berusaha mempertahankan uangnya itu dan menghajar bandit tersebut. Sampai akhirnya, ia mengetahui bahwa orang di balik topeng itu adalah suruhan Chai yang ingin mengambil uang Zhang. Wu sangat khawatir saat melihat Zhang berlumuran darah. Sebaliknya, rasa bersalah yang menyelimuti hati Zhang malah membuatnya menyakiti Wu. Bukannya berkata jujur, Zhang berkata bahwa seluruh uang yang mereka miliki hilang karena judi. Walaupun kecewa, Wu tetap memaafkan pujaan hatinya itu. Sampai akhirnya, Zhang mengatakan bahwa selama ini ia hanya berpura-pura dan tidak pernah mencintai Wu. Mendengar hal itu membuat Wu murka dan meninggalkan Zhang yang terluka parah. Sesaat setelah Wu pergi, polisi menghampiri Zhang yang berlumuran darah untuk meminta keterangan. Karena sedang kesal dan juga mabuk, Zhang memukuli polisi itu dan menyebabkannya masuk ke dalam bui. 6 bulan setelah dipenjara, Zhang dibebaskan secara bersyarat. Selama di penjara, hanya ada satu hal yang dipikirkannya, yaitu bagaimana mengembalikan uang Wu. Tempat pertama yang dikunjungi oleh Zhang setelah bebas adalah tempat Chai yang kini tengah terjun di dunia politik. Zhang masih menghormati Chai dan meminta uangnya baik-baik. Tentu saja Chai tidak memberikan uang Zhang dan malah mengusirnya. Karenanya, Zhang mengancam akan meledakkan gedung tempat Chai berada apabila uangnya tidak dikembalikan. Ia terpaksa melakukan hal ekstrim itu karena waktu hidupnya tidak lagi lama. Karena benturan berkali-kali di kepalanya,
Zhang menderita trauma otak yang akan segera membunuhnya. Namun hal itu ia rahasiakan dari semua orang karena ia tidak ingin membuat orang lain khawatir. Mendengar hal itu, Chai memberikan uang yang memang sudah menjadi hak Zhang. Setelah mendapatkan uang itu kembali, Zhang bergegas pergi menemui Wu untuk mengembalikannya. Wu tidak tahu bahwa nyawa Zhang tidak lama lagi menolak uang tersebut walaupun Zhang terus memohon. Wu pergi meninggalkan Zhang yang diliputi perasaan bersalah. Selain menemui Wu, Zhang kembali ke rumahnya. Kondisi di rumahnya semakin parah semenjak ditinggalkan oleh Zhang. Usaha kakaknya bangkrut dan penyakit Alzheimer ayahnya semakin parah. Kemampuan ayahnya untuk mengingat berangsur-angsur menghilang. Melihat hal itu, Zhang berusaha merawat ayahnya sebisa mungkin. Walaupun keesokan harinya, ia harus pergi agar keluarganya tidak khawatir dengan penyakit yang diderita oleh Zhang. Hari pun berganti. Diam-diam Zhang pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan orang tuanya. Setelah pergi dari rumah, Zhang berencana menemui Wu untuk terakhir kalinya. Namun dari kejauhan, ia memandangi Wu yang sedang makan malam dengan seorang pria. Walaupun hatinya hancur, Zhang tidak dapat merebut Wu dari pria itu. Karena terlalu egois apabila ia meminta Wu kembali padanya, sementara nantinya ia akan meninggalkan Wu ke dunia lain. Dengan rasa sedih, Zhang terpaksa meninggalkan bucaan hatinya itu. Naasnya, beberapa langkah kemudian, Zhang pingsan dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Zhang terbangun di ranjang rumah sakit. Ternyata yang membawanya ke rumah sakit adalah Wu yang melihat Zhang terkapar di jalan. Kini Wu sudah mengetahui semua hal yang terjadi pada Zhang dan usaha kerasnya untuk membahagiakan dirinya. Sebelum bertemu dengan Wu, Zhang pergi dari rumah sakit itu. Ia tidak ingin Wu merasa bersalah dan sedih pada penyakit yang menimpa dirinya. Melihat Zhang yang sudah pergi, Wu mengejarnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka jujur pada perasaannya sendiri dan saling memaafkan. Sejak saat itu, Wu dan Zhang menghabiskan waktunya bersama. Wu selalu menemani Zhang dalam pengobatannya, berharap keajaiban akan datang dan membuat Zhang kembali sehat. Walaupun pada akhirnya, takdir berkata lain dan memisahkan Zhang dan Wu dengan dinding tebal yang bernama kematian. Cinta merajut tali kasih antara dua individu. Semua perkataan akan menjadi sebuah kenangan. Tiap tindakan juga menjadi sebuah kenangan. Dan kenangan yang indah akan tetap abadi walaupun kematian memisahkan.